dispenser tuh depan persis. Nanti topik lah ya. Dia keluar, dia ambil minum, dia mau balik badan, dispensernya mental. Galonnya mental. Padahal waktu itu galonnya masih setengah penuh. Sekarang kita kedatangan aktor tampan yang punya cerita kumis alias kurasa mistis. Ini dia Gibran Martin. Gara-gara si Babang tos lu jadi tos-tos mulu lu. Gibran Martin ini pernah diganggu sosok mistis di kamarnya sendiri. Aku punya tayangannya dulu ini. Kalau diambil gitu lu dibayar kan? Tapi seberapa sering sih diganggu gitu? Dulu lumayan sering, dulu ya di rumah Peka papa. dong. Nggak juga sih sebenarnya. Ya kebetulan aja, kebetulan. Jadi emang nggak setiap saat bisa ngeliat, cuma emang kebetulan arwah-arwah di rumah papa tuh dulu suka ganggu. Nggak hanya aku juga, Gading juga kena kok. Oh ya? Mm-mm. Oh serem. Tapi sosoknya tuh lebih kebanyakan gimana? Yang aku lihat sih perempuan ya, Oke. perempuan gitu. Dan yang manggil nama mama pun juga suara perempuan. Oh jadi kamu kayak dengar suara manggil, ada orang manggil terus tapi nggak ada orang gitu? Aku record kok. Coy. Iya, ada rekamannya. Ada rekamannya pada waktu mama papa tuh mendoakan kamar itu. Jadi pada waktu mama papa mendoakan, aku juga ada apa nih? Eksorsis nih ya kan. Aku taruhlah handphoneku di kasur, ngerekam, selesai. Itu selama papa mama ngedoain tuh nggak ada apa-apa. Tapi waktu kita ngedengerin lagi ada suara manggil nama mama persis, Ana gitu. Iya. Gue denger. Lu dengar suaranya? Gue dikirim. Itu tuh. Itu. Itu. Iya. Jelas banget itu. Betul. Tapi selama lagi kejadian tuh nggak kedengeran tuh suara anak itu. Jadi ceritanya tuh mereka mama papa tuh tahu bahwa ruangan itu kayak sesuatu nih gitu. Betul. Makanya didoain Betul. gitu. Nah, aku ikutlah ke situ kan. Oh, aku rekam deh. Siapa tahu dapat sesuatu gitu. Awo. Ana bukan Oma. Ana. Oma. Tapi pernah ada percobaan untuk mengusir gitu gak? Udah akhirnya karena kita mencoba mengusir sendiri dan dia tetap ada, walaupun kadang suasana rumah aman ya, terus tiba-tiba datang lagi, akhirnya kita minta Romo untuk diusir lah secara benar. Dan akhirnya sekarang sih harusnya udah nggak ada apa-apa, harusnya ya. Jadi yang paling spooky itu cuma di kamar itu doang? Apa pindah-pindah sebenarnya? Di hampir seluruh ruangan sih, apalagi di tangga gitu, di tangga dan di ruangan ya. Tapi rumah itu bangun dari tanah, kalian tinggal di situ atau rumahnya itu udah ada baru kalian masuk? Enggak, dari tanah tadi, itu kan tanah luas banget terus papa. Itu rumah yang sekarang berarti? Iya, rumah papa yang sekarang. Ya Allah. Oke. Oke. Coy, lu kenapa coy? Oke. Tapi ya menurut gue yang paling serem yang Gibran pernah ceritain ke gue di podcast gue sama Ayu itu yang di mall. Itu serem banget menurut Yang di gue. mall gimana? Di mall? Kenapa? Wah Yang itu di mall, yang di nggak mall. usah disebutin mallnya, pokoknya Ya. itu Disebutin mallnya. serem banget. Di mall. Yuk. Iya, di mall. Jadi di Mall Jakarta Selatan. Iya. Nah, ini mall itu ada mall 1, ada mall 2. Oke. Oke. Iya. Nah. Oh gua tahu clue. Ya karena gue mesti nyebrang. Ya ini lo yang mana? Mall berapa nih? Jadi parkirnya di mall 1. Oke. Tapi kita nonton di mall 2. Oke, Nah, paham. pada waktu itu masih ada midnight tuh. Oke. Masih bioskop tuh masih bisa midnight. Sekarang udah nggak ada kan?
Nah selesai itu sekitar jam 12:30-an. Ada yang bersin juga. Eskalator jadi untuk ke mall satunya tuh lewatin food court. Ya, tahu. Food court turun ke bawah eskalator, di situ ada jembatan. Ada jembatan. Betul. Ya, tahu. Nah di situ persis. Jadi pada waktu itu eskalator itu udah mati. Waktu itu saya sama teman saya namanya Novriendri. Gue tahu dia. Ya, tapi panggilnya Beler. Nah turun, saya tuh ngeliat kok ada perempuan diri di depan eskalator. Diem aja gitu. Diem aja. Saya kira itu pertama manekin. Oke. Karena kan dulunya ini toko baju, nggak kayak sekarang toko musik tuh. Ya. Nah, jadi pas saya turun, karena ininya putih banget kan, saya liatin ini manekin apa bukan. Tapi semakin saya deket, kok ada uratnya. Lu tuh penasaran gitu. Iya, tapi apa dia samperin ya? karena harus turun, karena harus ngelewatin dia memang. Karena dia diri di jembatan itu, di jalan jembatan itu. Pada waktu saya udah satu level sama dia, teman saya ini mau lari. Kelihatan dia mau gerak itu, saya tangkap tangannya. Iya karena kalau lari nih. Iya, kalau lari. Pas saya lihat dia udah gemeter, dia bilang beran gitu. Oh berarti dia ngeliat juga dong, bukan saya doang nih yang lihat. Lu ada temennya deh. Lo deh. Masalahnya dia anak futsal. Kalau dia lari, iya dong. Benar, kalau dia anak balap tadi loncat lagi. Saya ketinggalan nih pasti kan. Saya pikir dan waktu itu tuh saya tuh selalu sepatu saya injek belakang. Jadi udah pasti nggak bisa lari cepet deh. Udah sial banget deh di situ. Terus saya begini, dia karena ngadep saya nggak berani, saya cuma ngeliat gini. Saya lewatin, nggak lewat-lewat. Dia tetap di sini. Ngikut terus. Tapi jalan. Jalan dia gitu aja. Lo so cool kan? Oh iya. Abis itu saya lempar sepatu ke depan, terus saya lari. Dia udah lari cepet banget teman saya. Saya ambil ke belakang, saya lihat udah nggak ada apapun. Lu bayangin gak? Tuh muka masih ada di sini terus Ngikutin terus dia. Berarti sampai hampir ke bolong. Sekali. Iya dia. Nggak ada, Iya, sumpah dia nggak ada. sensitif kayaknya deh. Tapi lu maksudnya lu seneng karena lu berdua sama temen lu dan temen lu lihat. Iya, dan Kalau enggak kan lu sangka ini kayak ngarang Jam kan. berapa itu jam berapa? 1:30-an ya. Habis nonton Midnight mah. Habis nonton Midnight, dulu masih ada Midnight. Lu lihat ekspresi Riana. Kata dalam hati dia gini, aneh gitu. Babang udah. "Oh!" Oke, nah katanya sampai teman kamu ada yang pernah diganggu juga. Oh iya, ya itu dia Yang tadi itu dia itu. dia nginep di rumah papa. Akhirnya. Akhirnya nginep karena teman-teman banyak yang sering nginep kan. Nah. Dia nginep ini sekitar jam 2 pagi. Nah, salah tempat tuh. Salah tempat, iya. Dia habis main Dota, dia mau minum. Dia mau minum. Keluar, ini kan kamar dispenser tuh depan persis. Nanti topik lah ya. Dia keluar, dia ambil minum, dia mau balik badan, dispensernya mental. Galonnya mental. Padahal waktu itu galonnya masih setengah penuh. Gelinding. Basah dong airnya kemana-mana. Basah. Abis itu dia bangunin saya, dia gemeter. Bran. Hah? Saya bangun, kenapa? Galon lu terbang. Hah? Terbang? Gimana maksudnya nih galon terbang nih? Lu lihat sendiri ke depan, abis itu kita ngeliat ke depan ya udah air semua, udah galonnya udah di Ih, jahat ya, serem ya. Tapi rumah Om Roy emang Berarti emang rumah bapaknya berenergi begitu ya. Iya. Coba. Tapi udah enggak. Udah enggak. Daripada dia omelin bokap gue. Enggak, udah enggak. Oke. Aku ada artikel Mulai dulu. nonton. Ya, ada artikel dulu, coba kita lihat artikelnya. sering mengalami kejadian mistis di rumah. Gibran Martin ungkap alasannya karena barang antik baru milik sang ayah. Emang apaan sih punya papa? Emang papa beli barang antik apa? Keburu ngomong lagi. Apa-apa bokap lagi tidur. Oh iya. Bokap tuh sering beli barang-barang gitu kayak kotak gitu. Nah itu Yang unik-unik gitu unik-unik gitu. Nah itu ditaruh baru-baru inilah 3 bulan lalu lah. Dia taruh di rumah. Nah sejak itu tuh ART kita tuh sering denger kayak ada manggil gitu. Ya. Dede kaget. Nah, Orang tadinya kosong, ternyata ada gerasak-gerusuk kan. tapi katanya pas itu peti kayak kebuka gitu. Enggak, kotak itu tuh kayak manggil terus. Sebenarnya ART kita yang keganggu. Kotak apa sih, A?
kotak kayak untuk nyimpen kunci, tahu nggak yang Oh, rak tempat buka buat untuk naruh taruh barang. barang. Cuma kan kalau barang Tapi antik kan kayak bukan antik. baru ya. Benar. Jadi kan Rumah kalian kan bukan suka dipakai doar, rame-rame gitu-gitu. Betul. Cuma ya ada aja. Cuma mungkin karena itu, karena malah dipakai doa gitu. Jadi kayak aktivitasnya kayak ngerasa keganggu mungkin ya. Nah, akhirnya kotak itu karena Bu, sejak ada kotak itu tuh tangga tiap malam tuh Bu Ada yang jalan. apa terus bahkan ke kamar belakang, kamar ART kita kan di belakang. Kadang-kadang tuh dipanggil-panggilin mereka. Oh, kesannya kayak dipanggil Betul. mau minta tolong apa gitu. Terus akhirnya ditaro salib sama ya gambar gitu, sekarang sih udah nggak. Tapi kamu doang yang diganggu, apa papa juga pernah diganggu? Papa mama semua diganggu sih sebenarnya. Oh, serumah rata. Betul. Papa mama sih santai orang ya, nggak takut. Iya kayak udah terbiasa kali. Kamu kenapa nggak? Ini ada tanggal cantik nggak, Mak? Bentar lagi. Beli bangle deh. Dapat nomor ya. Hah? Kenapa jadi beli bangle? dia ke gue Wen arahnya. Mana lu Wen. sekarang udah nggak pakai bangle? Berisik lu ah. Ya udah. Tapi katanya selain manggil papa mama gitu. Katanya di rumah juga panggil Yolanda gitu, betul nggak? Beda. Lagu itu lagu Yolanda mah. Berarti kayak gitu-gitu bener ada ya? Lo kalau di Abi bisa ngerasain nggak? Enggak. Ya tapi kalau dia tiba-tiba nampakin beberapa kali. Enggak kan kalau lu nasib lu kan karena sering lihat kan, tapi misalnya kayak ada merinding, kayak suasana nggak enak gitu lu bisa ngerasain. Ya merinding doang paling, merinding itu. Pokoknya nggak enak gitu ya. Iya, dan nggak tahu biasanya kalau habis cerita tentang rumah bokap tuh yang dengerin juga didatengin gitu. Hah? Maksud lu apa ya? Yang dengerin di data. Disapa-sapa juga kayak Mas Endi waktu itu. Tapi when lu pas lagi podcast sama dia lu cerita gitu kayak lu masuk nggak ke dalam Cerita itu? itu? Pastilah. Orang tahu yang waktu podcast sama Sarah Wijayanto, dia ngasih lihat foto-fotonya kan. Oh, ini anak gue, dia suka ini. Gue kagak bisa tidur semalaman lagi. Gue aja nggak mau dikasih lihat patung gadis. Isa udah, tahajud udah, subuh udah. Terus pagi-pagi si Sarah Wijayanto chat, "Are you okay?" Dia nanya ke gue, "Are you okay?" Gue bilang, enggak oke, gue mau iklan. Manis jangan lupa untuk datang dan saksikan Trans Festival di Sunburst BSD hari Minggu 26 Juli 2026. Akan ada brownies. Dan malamnya akan ada live konser musiknya Trans TV. Mulai jam 7 malam akan dimeriahkan oleh Ayu Ting Ting, Judika, dan juga Ran. Terima kasih buat seluruh bintang tamu hari ini. Terima kasih Riana, terima kasih Baba, terima kasih Gibran. Gibran, thank you banget. Sampai ketemu lagi besok hanya di Brownies, obrolan manis. Hey.